Oke, kali ini Kak Bintang bakal ngebahas materi pertemuan kemarin yaitu tentang logika if, dia sesuai judulnya. Nah, di sini untuk materinya itu Kak Bintang udah buatin sampel soal. Jadi di sini kita diminta untuk eh, mencari nama program studi yang kita masukin berdasarkan kode prodi yang ada di aturannya. Nah, di sini kita punya aturan jika kode prodinya 61201, maka nama prodinya adalah manajemen. Kalau 62201 akuntansi, 55201 informatika, 57201 sistem informasi, 22201 teknik sipil, dan 70201 itu punyanya prodi ilmu komunikasi. Nah, kita bakal nyari nama prodi ini berdasarkan kode prodi yang udah ada di aturannya. Nah, di sini programnya desainnya kayak gini. Teman-teman bisa desain eh, kayak punya Kak Bintang boleh, atau mau desain sesuai dengan gaya masing-masing juga boleh, nggak apa-apa. Nah, di sini Kak Bintang bagi dua panel. Panel yang pertama itu untuk panel inputannya atau kata masukan, sedangkan panel yang kedua digunakan untuk menampilkan datanya. Nah, di sini kalau saran Kak Bintang, ketika teman-teman nanti ngebuat program atau sebagai latihan di selanjutnya latihannya, kalau output dibedain panelnya, ini digunakan untuk informasi, oh panel yang pertama input, panel yang kedua untuk outputnya. Nah, dan untuk pemberian nama variable name juga Kak Bintang inisialin, misalkan kayak ini kan untuk menampilkan namanya nih. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan di bagian navigatornya, ini Kak Bintang kasih nama ada out-nya, yang artinya menjelaskan kalau ini untuk keluaran berupa nama. Nah, untuk yang di bawahnya ini merupakan keluaran untuk prodinya. Jadi Kak Bintang kasih nama out di name, di change variable name-nya. Ini yang nama, tf out nama, dan yang ini tf out prodinya. Oke, langsung kita masuk ke codingannya. Silakan teman-teman klik 2 kali untuk di button prosesnya. Nah, ini dia. Dan pastikan kalau teman-teman udah klik 2 kali, itu yang klik adalah si button proses atau nama variable dari button prosesnya, dan udah ada keterangan dari action performnya. Jangan sampai salah klik, karena kalau salah klik, kemungkinan codingnya nggak berjalan sesuai dengan yang keinginan teman-teman sekalian. Nah, di sini pertama-tama, seperti biasa, kalau kita mau ngoding itu, kita harus siapin biasanya deklarasi variabel yang sesuai apa yang mau kita cari. Nah, di sini yang pertama, kita balik desain lagi, kita variabel yang dibutuhkan ada beberapa, tapi yang pasti kita butuhkan adalah untuk kode prodinya sebagai inisial untuk menampung data kode yang bakal kita ambil dari text field kode prodi ini. Pertama kita buat dulu, bentuknya tipe datanya adalah string, kd atau kode prodi, dia di koma. Kita buat selanjutnya, kita masukin logika if-nya, if buka kurung kurung. Oh iya, ada 2 cara. Teman-teman boleh pakai gunakan TF langsung di sini ya. Misalkan kayak TF kode prodi. Ini dia TF prodi titik gettext. Kita buat kurung dalamnya ya titik equals dalam kurung, misalkan kode yang pertama adalah 61201, buka kurung, tutup kurung. Sorry, ini kurang 1 sini. Kurang. Dalamnya misalkan ini kita buat nampilin nama prodinya, berarti tf out prodi titik setex, kode prodinya, nama prodinya adalah manajemen. Nah, ini kita sampling dulu, kita coba pakai cara langsung tanpa ada nama variabelnya. Else kita buat 2 if dulu ya, else if untuk if yang kedua. Nah, kalau sama teman-teman bisa copy paste atau diketik lagi, tapi di sini lebih enak agar nggak ribet. Tutup buka kurung pertamanya, Kak Bintang ambil dari if yang pertama.
Nah, di sini Kak Bintang letakin di if yang kedua, tinggal ganti kode prodinya. Ini misalkan 62 201. Buka kurung awal, di enter. Nah, kalau di enter tuh biasanya dia udah ada sepasang. Buka kurung, di enter udah ada tutupnya. Jadi, kalau nanti errornya banyak, teman-teman perhatikan buka kurung dan tutup kurungnya dulu. Apakah sudah sepasang-sepasang atau enggak. Biasanya yang paling salah itu adalah di bagian sini dan sini. Jadi agak teliti harus dalam melihat codingnya. Nah, ini TF prodinya kita panggil lagi. Text. Kode kedua adalah akuntansi. Nah, data ini didapat dari tabel yang ada di soal sini. Kalau 6111 manajemen, 6221 sama dengan akuntansi. Di sini kalau udah kita buat else untuk ngebuang statement yang salahnya. Buka kurung, kalau kita enter dia udah ngebuat tutup kurung di bawahnya. Jadi jangan sampai kelebihan atau kekurangan kurung kurawalnya. Nah, di sini kita buat tf prodinya tf out prodi titik set text. Nah, untuk keterangan statement salah kita masukin aja kode prodi salah. Kalau udah kita tes apakah jalan atau enggak, kita run file. Ini kita tes coba kode prodinya 61201 proses. Nah, ini tampil. Kita cek untuk yang kode 62 apakah muncul akuntansi. Nah, tampil. Salah tulisannya, udah nggak apa-apa, jadi benerin. Coba kita pakai kode yang salah, kan 9 kan nggak ada nih, harusnya dia kode salah. Nah, benar, berarti logikanya kita udah dapat. Nah, ini kita gunain coding if-nya atau tanpa deklarasi variabel yang kita buat di atas. Nah, ada lagi caranya agar mudah dibaca. Teman-teman buat deklarasi variabel di atas. Nah, ini selanjutnya kita tampung getText yang ada di sini ke dalam kode prodi yang kita buat variabel di sini. Misalkan kayak gini. Kode prodi sama dengan boleh pakai string value of dalam kurung tf prodi titik getText. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma belakangnya. Nah, jadi kita udah nggak pakai langsung tf prodi titik getText lagi dalam if-nya. Kita cukup pakai kode prodi agar logikanya mudah dibaca atau ngelihatnya lebih rapi. Biasanya sih kayak gitu. Nah, sekarang kita panggil kode prodinya, kita letakkan dalam if-nya. Karena udah ada, Kak Bintang ganti aja dari kurung awal sampai sini. Atau Kak Bintang apa saja deh, kita buat dari awal. Ya, dari if. Nah, if, buka kurung, kita panggil kode prodinya, titik equals. Dalam kurung, kode yang pertama adalah 61201. Ini kalau sudah, kurung awal, enter. Ya udah kebuat otomatis, ingat kayak yang tadi. Selanjutnya, kita buat data untuk menampung dari nama prodinya. Nah, kalau kira-kira pengen rapi, teman-teman buat cek lagi nih di sini. Nah, variabel baru. Kita buat variabel baru untuk nampung nama prodi. Kita buat singkat nm prodi. Lalu nama prodi ini kita masukkan ke dalam statement if yang pertama. Itu nm prodi sama dengan kutip 2 manajemen. Ini dia. Selanjutnya kita buat lagi untuk if atau if yang kedua. Nah, di sini kita if if buka kurung kode prodi titik equals. Kurung kode yang kedua adalah 62201. Buka kurung rawal, enter, masukkan nama prodi sama dengan tip 2 akuntansi. Titik koma. Ini dia. Nah, kalau di if itu hanya perulangan dari statement if yang pertama. Jadi, kalau teman-teman nanti ada banyak tabel seperti ini,
Nah, teman-teman nggak harus buat if else sendiri manual atau diketik secara manual. Boleh aja, tapi kalau kata Kak Bintang sih itu agak sedikit ngebuang waktu. Jadi kalau dia codingannya sama, ini kita copy aja bagian else if-nya. Kita copy sampai kurung rawal pasangannya. Buka, tutup pasangannya di sini. Klik kanan di copy, kita paste langsung di sini. Paste. Lalu kita ganti kode kondisinya, misalkan if yang ketiga itu 55201. 55201 itu nama prodinya adalah informatika. Di bawahnya, di kurung yang bawahnya, kita paste lagi else if-nya. Untuk kode yang ketiga ada 57201. Kita ketikkan 57201, nama prodinya adalah sistem informasi. Sama, kita ulang terus statementnya, else if-nya. If yang selanjutnya adalah 22201, teknik sipil. Nanti 22201, nama prodinya adalah teknik sipil. Kita buat untuk if yang selanjutnya, tadi kodenya adalah 70201, nama prodinya adalah ilmu komunikasi. Ini dia. Nah, selanjutnya dalam blok if ini kita harus buat else yang terakhir untuk ngebuang statement yang salahnya. Pesan terakhir tanpa if pastinya kita kurung enter. Dia udah kebuat di bawahnya otomatis. Kita tinggal isi nama prodinya sama dengan kita buat keterangan sananya, misalkan kode prodi salah kayak yang sebelumnya. Titik koma. Nah, selanjutnya kita tes. Sebelum kita tes, kita buat dulu untuk outputnya. Nah, kita buat outputnya satu aja. Kalau yang sebelumnya kan outputnya di masing-masing if nih. Nah, kalau sekarang outputnya kita buat setelah blok pernyataan if-nya. Nah, untuk masukin outputnya atau tampilan keluarnya, teman-teman ngetikinnya harus di luar tutup kurung else yang terakhir. Harus di bawah sini. Nah, biasanya kalau kalian itu ngetiknya adalah dalam else. Nanti kalau dalam else ini ya nggak bakal error, nggak apa-apa. Tapi outputnya nggak bakal tampil. Kenapa? Kalau kalian ngetiknya di dalam sini, itu tampilnya ketika kode prodi yang diinputkan salah baru dia tampil. Tapi kalau kode prodinya benar itu nggak bakal tampil. Karena outputnya kalian pasang di dalam kondisi else atau statement yang salah. Jadi untuk peletakan codingnya itu harus berada di luar blok pernyataan if ini, atau lebih tepatnya di bawah kurung tawar yang else. Nah, di sini kita panggil untuk tempat output keluaran datanya, yaitu ada di bagian sini nama prodinya. Nah, kalian panggil namanya siapa variable name-nya. Kalau teman-teman di navigator, lihat nih, tf out prodi, atau kalau kurang yakin, diklik kanan aja, change variable name, lalu lihat namanya. Oke. Kalau udah, kita panggil namanya tf out prodi titik settext dalam kurung nama prodinya. Ini dia. Kalau sudah, kita jalankan apakah sudah sesuai dengan logikanya atau belum. Kita coba sampling kode prodinya. Misalkan 55201. Harusnya yang tampil adalah informatika. Nah, benar. Kalau 57 ini sistem informasi. Kalau 70201 itu ilmu komunikasi. Nah, kalau ini berarti logikanya udah jalan. Nah, kita tinggal kerjain untuk menampilkan atau mengambil data dari nama dan kita tampilkan di bawah. Sini dia. Kita buat berarti di bawah outputnya. Kita panggil untuk output namanya si desain tadi itu adalah, kita lihat kalau lupa kita klik sekali bakal ke highlight di navigatornya tf out nama. Dia namanya si output keluaran namanya kita panggil tf out nama titik settext. Terus kita ambil dari tf
nama titik getText. Ini dia. Jadi kalau yang pertama ini kita panggil berdasarkan nama variabelnya, kalau yang kedua ini outputnya kita ambil langsung dari tf nama tanpa kita buat deklarasi variabel seperti di atas. Kak, ada kadang kalau yang kemarin ada yang bertanya, Kak, bisa nggak sih kalau kita buatin deklarasi variabelnya aja sama kayak nama prodi atau kayak kode prodi tadi? Itu bisa. Nah, caranya sama kayak yang sebelumnya. Teman-teman tinggal buat variabel baru untuk nampung data nama tadi. Misalkan kita buat variabel baru nih. Nama atau NMA atau nama deh, udah jelas. Nama. Nah, nama ini kita buat di bawahnya aja nama sama dengan string value f, atau kita ambil tipe data stringnya dari tf nama titik getText sama kayak coding sebelumnya. Nah, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi untuk tampilan outnya kita nggak ngambil dari getText lagi, tapi kita ambil dari variabel nama. Nah, ini dia, udah sesuai. Jadi kalau kita highlight atau kita arahin kursornya, dia bakal munculin atau nge-highlight nama variabel yang tulisannya sama, kayak gini. Nama. Kalau nama prodi juga sama. Nama prodi sama, semua tulisannya bakal ke-highlight. Kalau sudah seperti ini, coba kita running, apakah sudah jalan atau belum. Cek namanya kita inputkan, misalkan bintang, PM-nya, kode prodinya 5201, proses. Nah, dia tampil. Kalau kita ganti, misalkan namanya adalah Desi, kode prodinya ganti 7001, PM-nya kita ganti jadi 71. Proses, nah itu tampil. Namanya Desi tampil, dan prodinya adalah ilmu komunikasi. Coba kita tampilin kalau kodenya salah. Apakah tampil? 8. Proses, nah ini dia. Kode prodi salah karena kodenya nggak sesuai dengan yang ada di aturan sini, rules-nya. Nah, di sini Kak Bintang bakal jelasin sedikit arti codingannya adalah, nah kalau yang pertama tadi, sebelum codingan yang ini, itu codingan untuk nembak secara langsung, manggil datanya. Jadi kita nggak pakai nama variabel yang di atas seperti ini. Nah, mungkin kalau dibilang sih lebih simple yang pertama. Kenapa? Karena dia lebih ringkas codingannya, dia langsung. Tapi itu kurang rapi atau penjelasannya kurang. Nah, untuk yang disarankan Kak Bintang adalah teman-teman buat yang namanya deklarasi variabel kayak gini. Itu lebih rapi. Kenapa? Karena untuk nama dari masing-masing variabelnya udah dibuat. Jadi si pembaca codingannya nggak harus bingung nyari, oh kode ini untuk apa. Terus nama ini nama yang mana bagiannya, tanpa harus ngeliat desain program dasarnya. Nah, selanjutnya di sini Kak, kenapa sih tadi kita harus pakai equals sama kayak sebelumnya? Nah, di sini equals ini digunakan ketika data pembanding atau kondisinya itu menggunakan tipe data string. Kalau tipe data string itu cocok pembandingannya menggunakan titik equals. Ini dia, ditandai dengan tanda kutip 2. Terus ada yang lagi nih, Kak bisa nggak pakai sama dengan 2 kali? Bisa, tapi terkadang ada beberapa case yang Kak Bintang temuin adalah codingannya error. Dia kalau yang dibandingkan berupa angka. Tapi kalau yang ngebandingin berupa teks, itu kadang ada yang bisa, kadang ada yang enggak. Itu Kak Bintang juga kurang tahu kenapa. Tapi lebih enaknya sih kalau dia tipe data string, itu pastiin pakai equals aja. Tapi kalau dia tipe datanya adalah int atau tipe data angka, itu teman-teman pakainya sama dengan 2 kali, karena equals ini digunakan hanya untuk tipe data string. Tapi kalau tipe data angka, teman-teman pakai yang sama dengan 2 kali aja, gitu. Nah, selanjutnya, untuk case yang pertama ini, Kak, kenapa sih kita harus pakai tipe data string, nggak tipe data int aja? Kan ini datanya berupa kode prodi angka semua. Nah, untuk penjelasannya, kenapa harus pakai tipe data string adalah karena data ini nggak kita hitung. Jadi kita buat tipe data string aja, agar lebih universal maksudnya. Artinya kita nggak ngebaca atau ngitung-ngitung perbandingannya.
Kecuali nanti misalkan kalau ada datanya berupa kalau kayak 2 lebih besar dari 1. Nah, ini kita pakai tipe datanya pasti int karena angka itu mencari perbandingan jarak dari range berapa sampai range berapa. Atau gimana ya jelasinnya? Atau ketika teman-teman nanti ngebuat untuk program untuk mencari nilai itu pasti pakai range-nya. Misalkan dari nilai 9 lebih besar dari 90 itu lebih besar dari 90 kok jadi simbol. Lebih besar dari 90 itu nilainya A. Terus lebih besar dari 80 nilainya B. Begitupun seterusnya. Sampai dia sisanya adalah E. Nah, ini kalau dia untuk mencari range itu teman-teman wajib menggunakan tipe data int atau angka untuk mencari range nilai tertentunya. Gitu. Jadi kalau selama data itu enggak kita mencari range jaraknya atau range dari sekian sampai sekian, teman-teman cukup menggunakan pakai equals saja karena datanya udah statik. Yang dicari adalah ini gitu. Nah, selanjutnya tadi Kak, kenapa sih kita nggak boleh letakin di dalam else untuk outputnya? Nah, kalau kita letakin dalam else, ini Kak Bintang pindahin ke dalam else, kita paste dalam else, ini codingnya tetap nggak bakal error warna merah, tetap bakal jalan kalau kita run file. Kita coba. Nah, disini tapi penyakitnya adalah ketika kita inputin datanya, npm-nya, prodinya, dia nggak bakal tampil. Kenapa? Karena outputnya ada di dalam kondisi else. Nah, dia bakal tampil ketika kita nginputin kode prodinya salah. Kenapa, Kak? Kok bakal tampil kayak gitu? Oke. Dia baru tampil. Kenapa? Karena si output tadi teman-teman letakkan di statement untuk yang salah. Maksudnya, teman-teman salah letakkan codingnya berada di dalam statement yang salah. Makanya ketika statement yang salah, coding outputnya baru keluar. Gitu. Jadi kalau teman-teman letakkan salah naruh codingannya, itu hasilnya nggak bakal sesuai apa yang kita inginkan. Jadi untuk meletakkan outputnya, itu harus kita kelompokin di luar dari bagian blocking if-nya. Seperti ini. Atau di bawah kurung kurawal dari else yang terakhir. Makanya, kalau kalian lupa maksud dari coding ini apa, jangan lupa teman-teman biasain itu menggunakan komentar. Maksudnya, kalian buat kayak gini. Untuk yang pertama ini namanya adalah deklarasi variabel. Jadi teman-teman kalau kita latihan itu bakal tahu, oh kita buat pertama harus deklarasi variabel yang dibutuhin apa aja, ini gitu. Yang kedua adalah karena ini merupakan konversi data, kita buat konversi data apa? Pengambilan data string ke dalam variabel atau istilahnya disebut dengan bagian input. Nah, kedua ini. Nah, selanjutnya untuk yang bagian if ini itu disebut dengan logika if atau proses. Nah, selanjutnya untuk bagian set text ini yang di paling bawah itu biasanya digunakan untuk output keluaran, output data. Nah, isinya adalah set text ini. Jadi biasanya nama kalian kalau ngetikin coding, kalau belum hafal maksudnya kayak apa, teman-teman buat catatan di codingannya agar ketika nanti dibuka, oh coding ini gunanya untuk ini. Ada penjelasannya, jadi teman-teman nggak harus yang memorinya jangka pendek itu bisa ingat, oh fungsi coding ini adalah ini. Tuh. Nah, sampai sini
Jadi, oh iya, yang sebelumnya belum Kak Bintang bahas ya. Kalau string follow ini digunakan untuk mengambil tipe data stringnya. Jadi kalau biasanya sebenarnya bisa aja kalau teman-teman mau buat langsung kayak gini. Nah, ini juga bisa langsung diambil gettext datanya. Nah, ini dia. Nah, kayak gini juga bisa. Ini kita coba. Kita tes. Nama npm prodinya proses. Nah, dia tetap tampil namanya. Dia nggak ada masalah kalau kita ngambilnya langsung nggak pakai string value of. Nah, tetap jalan logika if-nya. Jalan gitu. Jadi boleh pakai, boleh nggak. String value itu bisa digunakan kalau Kak Bintang untuk ngambil data string yang ada di dalam sebuah combo box. Karena kalau menggunakan combo box itu dia tipe data lagi apa? Datanya pilihannya banyak. Jadi kita ambil menggunakan get selected item dan yang diambil itu berupa tipe data dari string. Jadi kita bisa pakai yang string value of tadi. Kita bisa pakai yang ini. Senyamannya teman-teman mau caranya yang gimana gitu. Oke, sampai sini gitu aja materinya. Kalau ada yang mau tanya sama teman-teman silakan nanti bisa dalam kelas atau di luar kelas juga nggak apa-apa.